Kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, juga tinggal dalam hati kami hari ini. Kami berterima kasih karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah atas kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu setia belajar untuk mengasihi Dikau sampai Dikau datang kembali. Tuhan berkatilah membaca Alkitab kami baik secara pribadi maupun bersama-sama ini, dalam membawa kami juga ke dalam terang, bukan hanya menjadikan kami orang Kristen, tapi juga boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dengan normal. Tuhan Yesus, terima kasih. Juga sertailah teman-teman kami yang mungkin ada kesibukan lainnya. Oh, Dikau menjadi segala bagi mereka. Keperluan juga apa yang mereka harus penuhi, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sekali lagi mengatakan bahwa kami mengasihi-Mu. Amin. Oke, kita baca dulu saja. Nanti mungkin teman-teman yang lain akan bergabung. Ya. Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai 31. Oke, kita baca bergantian ya. Satu ayat, satu orang. Iya. Satu orang, satu ayat, maaf. Oke. Yohanes 20 ayat 19, dimulai dari saya ya. Katakan di sini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Oke, Claudia, sekarang kita Yohanes 20 ayat 22 ya. Mungkin kita baca dulu nanti baru berputar lagi. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Claudia. Saya bisa? Duluan dulu, Kak. Oke, baik. Saya berarti ya, 25. Dikatakan di sini, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Oke, kalau belum bisa, Yohanes. Yesus menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Maksudnya Injil ini dicatat ayat 30, memang masih banyak benda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat,
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin. Oke. Jadi pembacaan kita sampai sini, saya ngajak kita sama-sama, boleh yang bisa buka mic kita baca yang ayat terakhir tadi. 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, katakan sangat baik ya. Bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sadar bahwa banyak orang ya sulit sekali untuk melihat perkara ini, karena mereka atau teman-teman yang lain juga melihat berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pikiran yang didapat oleh buku pelajaran, ya kan? Kan mungkin ada cerita-cerita dari orang begitu. Tapi hari ini kita melihat dari Alkitab. Oke, sekarang saya akan ambilkan, nanti saya akan tanya sedikit-sedikit ya, teman-teman juga boleh jawab. Apa masih ada yang ingat mengenai pokok dari Injil Yohanes? Atau Injil Yohanes itu membuktikan bahwa Allah sebagai apa? Allah sebagai Allah penyelamat, ya, si Tuhan. Bahwa hari ini dia datang bukan hanya untuk ya sekedar menebus dosa manusia, bukan, tapi adalah supaya dia boleh menjadi kehidupan di dalam manusia, atau kita kenal sebagai hayat. Bahasa Inggrisnya itu life giving spirit, ya. Jadi untuk menambahkan dirinya kepada setiap orang yang percaya. Oke, sekarang saya akan tampilkan, lalu nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Oke, di sini kita lihat, yaitu apa? Sekali lagi sudah sampai di poin yang terakhir, ya. Bagaimana di Roma yang kedua, yaitu Yesus salibkan, ya kan? Yesus bangkit dan pergi mempersiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah, dan menjadi roh itu yang tinggal dan hidup di dalam saya dan teman-teman sekalian untuk membangun tempat kediaman Allah. Ya, ini terus kita harus kumandangkan supaya apa? Kita memiliki arahan yang jelas, ya, agar tidak lagi menjadi orang yang hilang arah. Oke, sekarang kita akan lihat kebenaran dari minggu ini, yaitu Senin sampai Selasa. Ya, besok kita juga akan membahas mengenai hayat dalam kebangkitan, lalu juga bagaimana Rabunya kita mempersiapkan ya Kristus menjelang kebangkitannya. Kalau hari Kamis ya berbicara mengenai kenaikan Kristus. Jumat sampai Sabtu mengenai Pentakosta atau baptisan Roh Kudus. Dan hari Minggu yaitu permulaan dari penghidupan gereja atau jemaat mula-mula. Oke, teman-teman, ini adalah nanti ada pembahasan juga dari kitab Kisah Para Rasul, ya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana atau ayat apa yang menunjukkan bahwa di dalam tadi pasal 20 ayat 19 sampai 31 ini yang menunjukkan bahwa mengenai hayat dalam kebangkitan. Ada yang mau coba jawab, ya? Oke, sekarang kalau tidak ada, kita akan bahas sama-sama. Yaitu di dalam ayat yang ke-22. Ya, kenapa? Karena dikatakan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Baik, jadi mungkin kita merasa bahwa kok kayaknya aku nggak disertai oleh Roh Kudus ya hari ini. Kok rasanya aku hidup masih bisa nakal, masih bisa ya, kok nggak sesetia sama Tuhan gitu. Tapi teman-teman sekalian, dulu ya, waktu kisah ini dibuat ya, ditulis atau di dalam Injil Yohanes, ya Tuhan berkata, ya terimalah Roh Kudus, dan dia menghembusi dengan mulutnya sendiri, ya kan? Artinya apa? Sekarang Roh Kudus tidak perlu kita tunggu-tunggu lagi. Karena apa? Roh Kudus sudah ada di dalam kita, ya enggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah makna dari Tuhan menghembusi mereka?
Sambil nanti dipikirkan ya, sambil nanti kita bahas. Lalu yang kedua, aspek apa aja sih yang tentang Tuhan yang dipersaksikan dalam Injil Yohanes. Nanti kita akan bahas juga ya. Jadi sungguh bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang menghadapi ya kesulitan atau menghadapi maut, tapi kita juga perlu satu dasar yang kokoh, yaitu mengapa Tuhan mengembusi mereka pada saat itu. Baik, kita lanjutkan. Sini dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, bagi teman-teman yang sudah ada catatan kakinya, juga boleh digaris bawahi ya di bukunya, ya kitabnya, dibilang apa? Bahwa ini ya roh itu yang diharapkan pada Yohanes 7 ayat 39. Wow, jadi sebenarnya sudah dinubuatkan ya, dan memang sudah terjadi, yaitu roh yang dijanjikan juga dalam setiap ini pasal dan ayat ini ya. Nanti teman-teman boleh lihat juga di masing-masing setelah kita baca mungkin ya. Baik, Tuhan mengembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid adalah menggenapkan janjinya agar Roh Kudus sebagai penolong. Oke, jadi sekarang berarti kita tidak perlu takut lagi karena the Holy Spirit atau Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, perlu dilatih. Ya, kalau kita lihat bagaimana kehidupan manusia, ya kan, ada orang yang bisa menari, ada orang yang bisa angkat barbel, ya semua itu kenapa mereka latihan. Nah, hari ini juga kalau kita mau melihat bagaimana orang bisa mengalahkan maut, orang bisa mengalahkan hawa nafsu dunia, ya, orang bisa mengalahkan iblis dengan cara apa? Rohnya dilatih, ya kan? Ya kita melalui apa? Berseru nama Tuhan, ya. Kita juga berdoa, kita baca kitab setiap hari, dan rohnya itu menjadi kuat. Ya, jadi inilah fakta dan makna bagaimana kita melihat pertumbuhan rohani. Ya, kemudian dikatakan ini juga berbeda dalam penggenapan dalam Kisah Rasul 2. Ya, jadi di dalam Kisah Rasul ya kan, Roh Kudus itu seperti tiupan angin keras tercurah ke atas diri mereka menjadi kuasa mereka bagi pekerjaan mereka. Ya, jadi di sini juga adalah untuk apa? Intinya yang di garis biru hijau ini ya, dengan menghembuskan roh itu ke dalam mereka, Tuhan menyerahkan dirinya ke dalam mereka sebagai hayat dan segala sesuatu. Jadi kita perlu lagi nggak takut? Kok aku rasa nggak ada penyertaan Tuhan ya? Kok aku merasakan ya itu perasaanmu, ya. Tapi Tuhan ada dan Dia adalah serba ada, ya. Di kanan, di kiri, di atas, di bawah Dia ada. Di mana-mana, terutama di dalam kita. Jadi intinya adalah dari pertanyaan nomor 1, ya, kita bisa menyadari satu perkara, yaitu apa? Tuhan menghembuskan mereka, Pak. Artinya apa? Tuhan masuk ke dalam kita. Tuhan menjadi segala sesuatu mereka. Dan kata ganti mereka ini bisa diganti dengan kita atau saya. Ya, mengapa? Karena hari ini pun kita juga menjadi murid-muridnya, bahkan menjadi anak-anaknya. Luar biasa ya. Kemudian di pertanyaan yang kedua, aspek apa saja? Oke. Feedback ini ya. Oke, jadi tentang Tuhan yang dipersaksikan dalam Injil Yohanes. Apa aja sih ya aspeknya? Kita lihat ya. Yaitu pertama, kita mendapatkan apa nih? Yang mempersaksikan Tuhan adalah, ya kita baca sama-sama ya boleh ya, dalam mute juga nggak apa-apa. Mempersaksikan Tuhan adalah Allah. Kemudian Tuhan adalah hayat. Tuhan adalah kebangkitan. Ya. Ini sungguh satu perkara yang juga penting dan krusial dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan melulu kita menjadi orang yang, oh Tuhan aku tahu Engkau, aku sadar bahwa ada Engkau. Tidak. Tapi kita tahu bahwa Dia adalah Allah kita, ya, Dia adalah hayat kita, dan juga Dia adalah kebangkitan bagi kita. Wow, sungguh ini adalah perkara yang dalam, perlu kita sadari bahwa memang we must know this. Ya, kita harus tahu ini ya, bahwa Dia adalah hayat ya di tengah-tengah manusia. Ya, jadi memang sekarang Dia telah menjadi hayat kita, namun kita bukanlah menjadi seperti Allah yang dalam
kealahan, ya. Katakan manusia berbeda dengan dia sebagai Allah. Artinya apa? Kita memiliki hayat yang sama, sifat yang sama, ya. Juga mungkin ya, kita sama-sama berbapa ya kepada Bapa kita. Tapi apa? Kita bukan untuk disembah. Justru kita adalah untuk mempersembahkan diri kepadanya. Ya, jadi sekali lagi kita lanjutkan. Katakan dalam pasal 18-19, ya, dia di lingkungannya maut, dia adalah hayat, ya. Lalu juga maut ini berlawanan dengan dia, ya, sangat berlawanan. Jadi kalau kita merasa gusar, ya, gundah, sedih, kecewa, khawatir, ini maut. Nah, kita harus tangkal dengan yang dia adalah hayat. Lalu pasal 20-21 membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan di tengah-tengah ciptaan lama. Wow, jadi inilah ya sebagai orang-orang muda, mungkin kita merasa lemah ya. Oh Tuhan, aku nggak kuat, Tuhan, aku nggak bisa ini. Udah kuliah ya masih bisa bangun aja, aku udah syukur. Gitu. Gimana berdoa, gimana saat teduh ya kan, gimana nih aku nggak bisa. Tunggu dulu. Kita bukan lagi ciptaan lama, ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Sejak kapan? Sejak kita percaya ya ke dalam kebangkitan ini ya. Sejak kita menerima kelahiran kembali ya. Sehingga dalam aspek kebangkitan kita betul-betul tidak lagi dikuasai oleh dosa dan maut. Ya, jadi mungkin ada teman-teman bilang, kok kamu bisa sih sukacita terus? Kok kamu bisa sih rohani terus? Bisa dong. Kenapa? He is in us. Dia di dalam kita. Mau tahu caranya? Yuk, mari kita sama-sama. Nah, kita bisa ajak teman-teman jadinya. Kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi. This is it, ya. Tidak lagi terbelenggu oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan tersalur melalui kita kemanapun, dimanapun, dan kepada siapapun. Oke, yang terakhir dibilang, dia sebagai kebangkitan hanya terwujud nyata di dalam roh itu, ya. Jadi sekarang kesimpulannya adalah jika di dalam kita sudah ada roh, tidak mungkin lagi kita merasa aku nggak berguna, aku ini gagal gitu ya. Tidak. Tapi justru apa? Kita semakin nyata bahwa di dalam kematian dia adalah hayat, di dalam kebangkitan dia adalah roh itu. Wah, jadi ketika Tuhan mati, dia memberikan hayatnya. Lalu ketika dia dibangkit, dia menjadi roh itu. Ya sungguh ini perkara yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat dengan mata, kepala sendiri atau pengetahuan kita, mungkin kita akan melakukannya. Tapi justru malam ini, ya Elia dan Claudia berbahagia ya. Nanti boleh beritahu teman-teman yang lain. Ya, sehingga tidak lagi khawatir, tidak lagi gundah. Ya memang masalah pasti ada. Tapi kalau kita terus melulu melihat masalah itu juga nggak akan pergi. Yang maka kita perlu apa? Halah. Kita perlu hayat. Kita perlu kebangkitan. Ya, dalam setiap hari, setiap saat kita mengalami keterpurukan, ya, mengalami kesulitan dalam kehidupan, tenang saja. Asal kita percaya dan bersandar kepadanya, kita pasti memperoleh roh itu, kebangkitan. Ya. Ini formulanya orang Kristen bisa sukacita. Ini formulanya orang Kristen bisa mempersembahkan diri, seperti bagaimana Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1:21 berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Rasul Paulus nggak takut mati ya. Ya kita melihat banyak orang ya para hamba Tuhan juga mereka nggak takut mati. Kenapa? Ya hidupnya sudah di tangan Tuhan. Hidupnya sudah bagi Tuhan. Nah, hari ini kita yang mahasiswa juga jangan takut. Ya kita berikan hidup pada Tuhan, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti menyertai ya. Jadi ini bagaimana yang bisa saya beritakan atau berikan pada malam hari ini. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing ya, dipersilakan. Amin. Oke. Apakah ada? Mungkin dari teman-teman mahasiswa. Ya, Elia dan Claudia, ada pertanyaan atau mau sharing?
Belum? Aku enggak, Kak. Oke. Belum, Kak. Oke, baik. Puji Tuhan. Kalau begitu, ada tambahan dari Kak Yohanes, Saifa, Eko. Ya, paling saya tambahkan sedikit ya. Tadi yang 3 hal penting tadi boleh ditampilkan lagi Kak Renat, yang Allah, hidup atau hayat, dan juga kebangkitan ya. Ya, Nah, ini sangat penting ya. Setelah kita membaca 21 pasal dari Injil Yohanes, setidaknya kita perlu terkesan dengan 3 kata ini. Yang pertama itu adalah Allah, karena Injil Yohanes itu dimulai dengan perkataan ya pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian diperlihatkan juga bahwa firman itu telah menjadi manusia, itu ayat yang ke-14. Jadi titik penekanan Injil Yohanes ini adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah juru selamat ya. Nah, kalau kita membandingkan dengan perjanjian lama ya, Allah di dalam perjanjian lama ini adalah Allah yang menampilkan dirinya sebagai Allah yang maha kudus, Allah yang ketika umatnya mau datang padanya ini banyak ya tuntutan dari Allah ya. Kalau dia bukan orang yang Allah pilih ya, misalnya ketika Musa diminta Allah untuk menghadap dia di Gunung Sinai ya, hanya Musa saja yang boleh naik, yang lain tidak boleh, yang lain tetap harus di bawah. Kalau mereka nekat ya naik ya, bangsa Israel mereka bisa mati. Ya, jadi Allah di dalam perjanjian lama memang kita melihat Allah yang memiliki standar ya, standar yang manusia tidak bisa mencapai. Dan memang itulah sebenarnya tujuan Allah menetapkan standar itu supaya manusia merasa tidak bisa untuk mencapai Allah kalau tidak Allah sendiri yang datang kepada manusia. Ya. Jadi Injil Yohanes ini memperlihatkan bahwa inkarnasi Tuhan Yesus itu adalah untuk membawa Allah datang kepada manusia. Ya, setelah kita melihat perjanjian lama, ya manusia berkali-kali ingin datang kepada Allah, tetapi mereka tidak bisa memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Bahkan banyak sekali kegagalan demi kegagalan ya di dalam perjanjian lama, sampai ya, bangsa Israel kalau kita baca dibuang ke tanah Babel ya kan, bait Allah dihancurkan, kota Yerusalem juga dihancurkan, mereka dibuang, mereka sempat kembali ya kan, tapi juga pada akhirnya berakhir pada kegagalan. Nah, di dalam perjanjian baru penekanannya sekali lagi adalah Allah yang menghampiri manusia, Allah yang mau datang kepada manusia. Itulah kasih karunia. Karena itulah di dalam Injil Yohanes dikatakan ayat 17 ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi Tuhan datang kepada manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan datang sebagai apa? Ya, apakah seperti di dalam perjanjian lama, di dalam kekudusannya yang menghanguskan ya, kekudusan Allah itu seperti api yang menghanguskan. Manusia tidak bisa berpadanan dengan kekudusan Allah. Ya, karena manusia itu adalah manusia yang berdosa. Nah, kita mengenal Yohanes pasal 1 ayat 4. Dikatakan di dalam dia ada hayat atau hidup atau zoe kalau dalam bahasa Yunani ya. Apa kan Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa aslinya kan bahasa Yunani. Ya, kata hayat di sini sangat spesifik, ya, yaitu zoe yang mengacu kepada hayat yang kekal, hidup yang kekal, yang adalah milik Allah semata. Sementara hayat yang kita miliki itu adalah hayat psike dan bios. Ya, psike itu kan akar kata dari psikologi itu ya, hayat jiwani.
dan juga bios, ya, biologi, bios. Dua hayat ini adalah sementara, ya, bisa mati, ya. Tapi kalau zoe, ya, hayat Allah yang adalah hayat yang kekal, itu adalah selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, kedatangan Tuhan di atas muka bumi, kalau kita baca Yohanes 10, dikatakan, aku datang supaya kamu memperoleh hayat, memperoleh hidup, dan memperolehnya atau memilikinya dengan segala kelimpahannya. Ya, jadi Tuhan datang itu bukan hanya sekedar untuk membereskan dosa manusia, itu di aspek negatifnya, ya, karena manusia itu celah jatuh dalam dosa. Itu seperti ibaratnya kalau sebuah cangkir, ya, cangkir itu jatuh ke air comberan misalnya, ya kan. Maka pertama kali cangkir itu ketika diambil, cangkir ini harus dicuci dulu supaya bersih. Tetapi bukan hanya dicuci supaya bersih, ya, ini pakai ilustrasi, ya. Cangkir ini oleh tuannya juga mau diisi oleh air minum, ya, diisi oleh air, ya. Manusia juga diselamatkan Tuhan bukan hanya melulu untuk membereskan masalah dosa, yang masalah dosa. Kalau cuma masalah dosa, ya pekerjaan Tuhan hanya seperti tadi kayak mencuci gelas yang kotor. Tapi Tuhan ingin memenuhi manusia dengan zoe-nya, dengan hidupnya, dengan hayatnya. Inilah juga ayat Yohanes 3:16, ya, itu ayat yang juga terkenal, tapi kadang-kadang kita kurang memahaminya secara utuh, ya. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, tidak binasa itu adalah di aspek negatif, ya, dosanya dibereskan sehingga tidak binasa. Tetapi bukan hanya sampai di situ, ya, tetapi dikatakan supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh, ya, mendapatkan hidup yang kekal atau hayat yang kekal atau zoe ini. Bahkan di dalam Yohanes 10 dijelaskan dengan lebih rinci, memperoleh hayat dengan berlimpah-limpah. Apa itu wujudnya? Wujudnya adalah perasaan sukacita, perasaan damai sejahtera, perasaan dikasihi oleh Tuhan, ya, kehidupan yang kudus, kehidupan yang ada di dalam terang, ya, kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Itu semua adalah kelimpahan yang kita terima karena kita menerima esensnya, ya. Esensnya ini adalah hayat atau kehidupan yang hanya ada di dalam diri Allah. Hidup yang kekal ini diberikan kepada kita. Nah, kita perlu menangkap ini dulu. Ya, mungkin kalau kemarin yang ikut seminar, Kak Kenny memberi ilustrasi manusia itu diciptakan seperti sarung tangan, ya, dibuat seperti bentuknya tangan adalah untuk diisi dengan tangan. Manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Gambar dan rupa Allah itu Kejadian 1:26, ya, 26-27. Itu adalah supaya Allah bisa menjadi isi manusia. Nah, ketika Allah menjadi isi manusia, dia sebagai apa? Ini loh jawaban. Dia sebagai hayat. Allah sebagai hidup yang kekal itu yang mau Tuhan berikan dengan penuh kelimpahan. Wah, kalau kita melihat visi ini, ya, teman-teman, ya, maka hidup kita itu akan apa? Akan berubah, ya. Kita tahu kehidupan yang penuh dengan makna itu adalah kehidupan yang menerima Allah ke dalam kita. Nah, yang ketiga masalah kebangkitan. Kenapa kok perlu kebangkitan? Nah, perlu kebangkitan adalah supaya, ya, Tuhan yang berinkarnasi di dalam wujud daging ini bisa bertransfigurasi di dalam rupa
roh itu. Ya. Itulah yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 20 tadi ya, ayat yang ke-22. Tuhan datang kepada para murid ya, dia mengatakan, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini penting sekali ini. Terimalah Roh Kudus. Loh, kok bisa? Tuhan kok bisa mengembusi para murid? Kuncinya adalah di kata ketiga tadi. Karena Tuhan sudah melewati proses kebangkitan. Ya, untuk bisa masuk ke dalam kebangkitan, tentu saja dia melewati dulu kan kematian. Tanpalah mati, takkanlah ada kebangkitan. Jadi, sekali lagi kematian Tuhan ya, kita kan kadang cuma berhenti di aspek ya supaya aku ditebus dari dosa-dosaku. Sebenarnya itu adalah aspek yang paling dasar. Ya, ada yang lebih mulia, ada yang lebih mustika daripada itu, yaitu supaya Tuhan bisa masuk ke dalam kebangkitan. Di dalam kebangkitan inilah dia bisa menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Dan teman-teman ya, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa yang dari Tuhan. Ya, kita kan seringkali merasa kalau Roh Kudus itu kuasa dari Tuhan. Tapi Roh Kudus itu sebenarnya diri Tuhan itu sendiri yang telah melewati proses ini. Dia bukan sepertiganya Tuhan ya. Bayangan kita ya, Allah Bapa sepertiga, Allah Putra sepertiga, Allah Roh sepertiga. Bukan. Allah Roh Kudus ini adalah Allah yang lengkap. Dia adalah Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi, telah hidup selama 33,5 tahun, telah melewati kematian, dan kini di dalam kebangkitan, dia menghembusi. Menghembusi, ini kata menghembusi ini pentingnya. Ya seperti apa? Meniupkan, ya ini pakai istilah saja ya. Udara rohani ke dalam setiap kaum beriman, ke dalam murid-muridnya. Kita tinggal menghirup, ya. Ini pakai istilah saja ya. Menghirup itu bagaimana? Melalui berdoa. Oh Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau datang adalah supaya aku memperoleh kehidupan, memperoleh hayat, dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Untuk bisa aku memperoleh ini Tuhan, Kau rela melewati proses. Kau berinkarnasi. Kau membawa Allah kepada manusia. Kau hidup selama 33,5 tahun, memenuhi setiap keperluan orang. Ya, dan kau telah mati di dalam kematian yang ajaib, kematian yang membereskan masalah dosa, kematian yang menghancurkan iblis, melepaskan aku dari belenggu dosa, dan di dalam kebangkitan itulah Tuhan, kau sebagai roh itu menghembuskan dirimu masuk ke dalam. Aku menerima dikau sebagai hayat melalui hembusan roh ya, yang kita terima, yang aku terima saat aku percaya pada Tuhan. Oke, sudah 33 ya. Saya pikir 3 kata itu ya, ingat-ingat ya. Allah, hayat, obat. Allah datang kepada kita sebagai hayat. Untuk masuk ke dalam kita, dia perlu melewati proses kebangkitan. Menjadi roh, dihembuskan ke dalam kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Eko untuk kesimpulannya. Kita sampai sini ya, teman-teman sekalian. Kita juga berdoa terus supaya kita boleh memiliki satu pandangan yang jelas, agar kita juga bisa memiliki satu kedambaan, ya kita memiliki pengetahuan yang benar, dan kita dibawa masuk ke dalam kebenaran mengenai Allah, hayat, dan kebangkitan. Baik, apakah kita boleh minta tolong kepada Iva untuk mendoakan kita? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Allah. Tuhan, tapi Engkau mau merendahkan dirimu menjadi manusia. Tuhan, bahkan mati di kayu salib, bangkit menjadi roh itu tinggal di dalam kami. Agar Tuhan, kami mengenal Engkau. Tuhan, tidak jauh, tapi Engkau sudah di dalam kami. Dapatkan dalam kehidupan kami setiap hari senantiasa Tuhan Yesus berpaling ke dalam roh,
melatih roh kami melalui berdoa, membaca Alkitab. Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus berkidung, sehingga Tuhan Yesus, kami terus mengalami penyertaan Tuhan, menguatkan iman kami di dalam-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Eva. Oke, kita bisa open kamera ya, yang bisa buka, kita foto bersama. Ya, setelah itu nanti kita akan ada bubar.